Sistem Necromancer, bab 851 sampai dengan 855. Bab 851 biarkan Wu Heng membantu mereka. Mantra Lilith untuk menghilangkan mulut seseorang. Benar saja. Barang itu terkirim ke saya. Wu Heng masih ingat bahwa Lilith menyegel mulut seorang pendeta tingkat 18 tahta suci dengan lambaian tangannya, dan menyegel mulut dan mata seorang ksatria tahta suci. Kemudian saya dengar masalahnya baru bisa diselesaikan secara tuntas setelah mendatangi kantor pusat perkumpulan itu. Efek ini masih memberi orang kejutan yang berbeda. Misalnya, jika Anda hanya menutup mulut sang penyair, dia pada dasarnya tidak akan berguna. Demikian pula, profesi apapun akan sangat mengurangi efektivitas tempurnya jika kehilangan hidung, telinga, atau mata. Wu Heng membuka buku keterampilan dan melihat isinya. Deprivation of Law adalah mantra kutukan energi negatif tingkat tinggi. Level yang sesuai berada di atas level 4, yaitu di atas level 18. Akibat dari keterampilan tersebut bukan hanya menghilangkan bagian wajah saja, tetapi juga beberapa bagian tubuh lainnya. Tentu saja, efek keterampilan ini juga dapat dibatalkan. Daripada kehilangan organ yang hilang selamanya, Wu Heng melirik isi umum di awal dan kemudian melanjutkan membaca teks di akhir. Banyak simbol dan pengetahuan telah disebutkan dalam sinar patogenik dan teknik cedera serius, jadi saya dapat memahaminya. Buku itu beralih ke halaman terakhir, dan perintah sistem yang telah lama hilang berbunyi lagi. Keahlian yang terbuka, perampasan hukum. Benar saja, panel tersebut masih berguna. Berhasil membuka keterampilan ini. Setelah keterampilan dibuka, Wu Heng berdiri dan meregangkan tubuhnya, lalu duduk lagi dan melanjutkan membaca buku catatan kedua. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah buku catatan seorang ahli nujum. Ia mencatat beberapa pengalaman belajar, wawasan, dan masalah yang ditemui dalam percobaan ilmu nekromansi. Tampaknya ahli nujum ini seharusnya dilenyapkan oleh asosiasi. Percobaan tersebut menyebutkan beberapa percobaan terhadap orang yang masih hidup, dan buku catatan ini muncul di tangan pemimpin asosiasi. Akhirnya harus bisa dibayangkan, Wu Heng membolak-baliknya dengan santai. Isi rekamannya cukup kaya, tetapi tidak banyak membantunya. Lagi pula, dia sudah level 19, dan pemilik buku catatan ini mungkin bahkan belum mencapai level 18. Tetapi beberapa catatan yang dibutuhkan untuk ritual hantu masih berguna. Ritual yang tercatat dalam catatan Necromancer sebelumnya belum sepenuhnya digunakan pada hantunya sendiri. Bahan-bahannya juga harus dikumpulkan. Tambahkan ritual sebelumnya ke beberapa hantu. Setelah membaca catatan, Wu Heng juga memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, dan kemudian menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk upacara tersebut dengan pena dan kertas. Bagaimana? Apa kau mendapatkan sesuatu? Tanya Glenda sambil melayang di sampingnya. Benny pun terbang dan menunggu jawabannya. Buku keterampilan itu adalah keterampilan yang digunakan Lilith untuk membungkam orang. Aku sudah mempelajarinya sekarang. Yang satunya lagi adalah catatan ahli nujum. Buku itu berisi beberapa ritual hantu yang berguna. Kita bisa mencobanya nanti kalau ada waktu, kata Wu Heng langsung. Glenda mengangkat alisnya. Aku nggak ngangka Lilith memperlakukanmu sebaik itu. Kamu jago banget berurusan sama perempuan. Benny pun tersenyum dan mengangguk setuju. Di kota Blackrock, dia cukup populer di kalangan wanita. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah memberinya banyak barang. Dan itu bukan namanya berurusan dengan wanita. Itu hanya orang-orang hebat yang saling menarik. Wu Heng membela diri. Terserah katamu. Glenda mengangkat bahu, mencicit gelombang. Pada saat ini, pintunya terbuka. Xiao Xiao datang sambil melompat-lompat dan berbalik. Bagaimana? Kelihatannya bagus, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sangat cocok untukmu, Xiao Xiao. Keren banget, aku mau badan kayak gini di masa depan. Mendapat begitu banyak pujian, Xiao Xiao menjadi lebih gembira dan berlari mengelilingi ruangan sambil mengenakan sepatu kulit kecil berujung bulat. Apa yang kamu bicarakan dengan Lilith? Tanya Wu Heng. Kami sedang membicarakan boneka-boneka itu. Konon, pembuat boneka itu adalah seorang dalang dari kantor pusat kami. Dia punya sifat yang sangat aneh. Suster Lilith tidak mau pergi ke sana dan ingin menghajarnya kalau dia pergi.
Xiao Xiao mengacungkan tinjunya. Orang-orang berbakat cenderung memiliki kepribadian yang unik. Glenda tersenyum dan melanjutkan. Mungkin dalam hatinya, dia percaya bahwa jika dia bisa memiliki umur atau latar belakang seperti para pemimpin itu, dia akan meraih kesuksesan yang lebih besar. Aku tidak begitu mengerti. Xiao Xiao menggaruk kepalanya dan menatap Wu Heng. Paman, aku ingin 2 baju baru. Minta Mini untuk memanggil penjahit kerangka. Kita punya pabrik pakaian sendiri. Baiklah. Kalau begitu aku akan turun untuk mencari suster Mini. Xiao Xiao membuka pintu dan berlari turun lagi. Glenda tersenyum dan berkata, betapa bahagianya kamu, anak kecil. Markas besar asosiasi. Ruang pertemuan. Pintu terbuka dan Lilith, mengenakan gaun ungu, melangkah masuk. Setelah menyelesaikan obrolan dengan Xiao Xiao, kemudian dia menerima pengingat dari kepala pelayan untuk pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Di ruangan yang terang, 3 pemimpin lainnya sudah menunggu. Setelah Lilith duduk, pemimpin lapangan berkata langsung, alasan kami meminta Anda datang ke sini kali ini adalah karena insiden Pulau Harta Karun. Asosiasi lokal di sana mengirimkan laporan yang menyebutkan konflik antara Vatikan dan pulau setempat. Sambil berbicara, ia menyerahkan surat itu kepada beberapa orang untuk diperiksa. Setelah melihat isi surat itu, kecuali Lilith, 2 orang lainnya juga mengerutkan kening. Selama periode ini, ada banyak surat dan laporan tentang Treasure Island. Entah ada keluhan dari kelompok alkimia lokal tentang penjualan pil, atau ada laporan dari asosiasi lokal. Pertemuan mengenai Treasure Island juga sering diadakan. Tunggu sampai semua orang selesai menonton. Pemimpin perkumpulan Hongwen berkata, seorang ksatria Vatikan level 18 tiba-tiba menyerang penyihir itu. Klaimnya untuk menguji kemampuan lawan agak mengada-ada. Pemimpin kurcaci para pemburu berkata, aku lebih penasaran dengan Wu Heng. Waktu dia mengalahkan Luan terakhir kali, bukankah dia dikatakan sudah level 15? Bagaimana dia mengalahkannya? Dia bahkan menahannya. Dikatakan dia memiliki kerangka tingkat tinggi. Setelah beberapa pertempuran di Pulau Harta Karun, dia seharusnya telah mengubah beberapa kerangka tingkat 18. Pemimpin masyarakat Hongwen memberikan jawaban yang bisa ditebak. Pemimpin utusan lapangan dengan santai mengambil kembali surat itu dan bertanya, apa pendapat Anda tentang hal ini yang melibatkan tahta suci? Peringatkan Vatikan dan bebaskan orang itu. Saidu masih di luar sana berurusan dengan kerajaan Yeko. Kalau kita tangkap dia, aku khawatir dia akan marah, kata pemimpin pemburu itu. Pemimpin masyarakat Hongwen mengelus jenggotnya dan berkata, orang-orang Vatikan yang memulainya lebih dulu, dan kita masih harus menjaga perasaannya. Ini tidak masuk akal. Biarkan pihak lain meminta maaf dan memberi Wu Heng kompensasi. Jika keadaan terus tak terkendali, keadaan Pulau Harta Karun akan semakin buruk, kata pemimpin pemburu itu tanpa daya. Bukan berarti dia ada di pihak Vatikan, tapi begitulah adanya. Vatikan punya pengaruh besar dan fondasi yang kuat. Jika benar-benar mengincar Pulau Harta Karun, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah mengatakan ini, pemimpin Hongwen Hui berhenti berbicara. Pemimpin lapangan melihat ke seberang dan bertanya, Lilith, apa pendapatmu? Lilith merapikan roknya dan berkata, pendirian gereja Vatikan di Pulau Harta Karun sama saja dengan mencari masalah. Entah Pulau Harta Karun akan menjadi milik Vatikan, atau pasti akan ada konflik dengan Wu Heng. Kalian semua seharusnya sudah tahu betapa berharganya Pulau Harta Karun sekarang. Kalimat ini juga telah diucapkan. Nah, Treasure Island sesuai dengan namanya, menunjukkan kemampuan mengumpulkan uang secara gila-gilaan. Tahta suci telah mengidentifikasi masalah ini. Sekalipun kali ini tidak ada yang salah, konflik akan muncul di lain waktu. Bagaimana pendapatmu? Lanjut pemimpin lapangan itu. Lilith berkata, tangani saja sesuai prosedur asosiasi. Tapi kamu bisa meminta Wu Heng untuk membantu pihak lain agar keadaan tidak terlalu buruk. Yang lainnya juga tercengang. Pemimpin lapangan mengangguk. Saya pikir begitu. Pemimpin pemburu pun menurutinya. Aku tak keberatan. Pemimpin asosiasi Hongwen menggoyangkan tongkat kayu di tangannya dan menambahkan, saya setuju dengan pernyataan ini. Tetapi saya juga ingin mengingatkan gereja atas nama asosiasi bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi.
Baiklah. Kalau begitu aku akan sampaikan keputusannya ke Treasure Island. Claudio, sebagai pemimpin masyarakat Hongwen, tolong tulis surat kepada Wu Heng dan minta dia menangani masalah ini dengan benar, kata pemimpin lapangan. Pemimpin masyarakat Hongwen mengangguk. Oke, kalau begitu, kembalilah dan bersiap. Setelah masalah ini selesai, beberapa orang berdiri dan keluar dari ruangan. Pulau Harta Karun. Setelah makan malam, Xiao Xiao berada di luar, bermain shuttlecock dengan Mini dan beberapa orang lainnya, dan ledakan tawa pun terdengar. Wu Heng duduk di ruangan itu, mendengarkan rencana umum Sanara. Lalu, Sanara berkata, rencana ini membutuhkan banyak bangunan formasi. Di mana kau berencana menemukan para master formasi ini? Bagaimana dengan perintah kelompok lambang ular? Tidak masalah jika itu membutuhkan biaya, kata Wu Heng. Semua bangunan formasi sebelumnya dipesan dari grup emblem ular. Selain mengeluarkan uang, tidak perlu khawatir tentang hal lain. Bangunan interior masih perlu diukur di lokasi. Kalau belum ada kandidat yang bagus, kalian bisa mentransfer beberapa master arai dari peri kayu. Sanara bersandar, bisakah Anda mentransfernya ke sini? Sanara tersenyum. Saya sekarang sudah tua. Bab 852 WoW. Semua orang tahu Wu Heng. Sekaranglah saatnya untuk menggunakan hak istimewa orang yang lebih tua. Wu Heng melirik cetak biru itu dan merasa tidak ada yang salah dengan menggunakan master susunan peri kayu. Ini hanya digunakan di air terjun buatan, sumber air panas, dan tempat-tempat lain di kota hiburan, dan tidak bersifat rahasia seperti fasilitas seperti pembangkit listrik. Aku akan menggunakannya kali ini. Dan ketika aku punya kesempatan aku akan pergi ke kelompok lambang ular dan meminta mereka membantu mengumpulkan beberapa mayat master formasi. Lalu aku akan berubah menjadi kerangka. Kalau begitu, mari kita gunakan ahli susunan peri kayu. Upahnya bisa dinegosiasikan. Dan kita minta mereka bekerja lebih baik dan lebih cepat. Wu Heng langsung setuju. Kalau begitu, saya akan menulis surat sekarang dan meminta mereka datang sesegera mungkin, kata Sanara. Setelah masalah guru formasi selesai, Wu Heng melanjutkan. Ngomong-ngomong, saya berencana untuk menyerahkan area menyanyi dan menari di kota hiburan kepada seorang teman lama. Dia pernah menjalankan bisnis serupa di kota Rentam dan cukup berpengalaman. Area menyanyi dan menari. Sanara melirik lokasi di cetak biru dan berkata, aku baru saja berpikir untuk mengubahnya menjadi gedung opera. Gedung opera masih tampil di Baoshihua. Kota, hiburan lebih berfokus pada hiburan. Hal-hal yang terlalu elegan akan terasa agak mendadak, kata Wu Heng langsung. Baiklah, kalau begitu kamu bisa meninggalkan area ini dan menunggu temanmu datang dan memberikannya padanya. Sanara setuju. Alasan terbesar mengapa Treasure Island berkembang menjadi seperti sekarang ini adalah karena ia berkembang ke arah yang diatur oleh Wu Heng. Tidak hanya mengubah total pulau bajak laut yang terbelakang, bahkan melampaui kota-kota utama kerajaan tersebut. Jadi, teruskan saja rencananya. Itu pasti tidak akan terlalu buruk. Baiklah, akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Wu Heng mengangguk. Urusan tahta suci tidak akan memengaruhimu, kan? Sanara mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Saya juga sedang menunggu kabar dari asosiasi. Kami benar. Jadi seharusnya tidak ada masalah, jawab Wu Heng. Sanela ragu sejenak, lalu berkata, bukannya aku tidak mendukungmu, tapi aku merasa kita harus melonggarkan hubungan dengan Vatikan. Vatikan punya banyak cara untuk menunda promosimu. Menunda masa-masa terbaikmu akan menjadi kerugian yang tak tergantikan bagimu. Usia kehidupan manusia pendek, maka sekalipun tahta suci tidak benar, ia dapat mencari alasan untuk menundanya. Berbagai hal mengganggunya selama beberapa tahun. Tetapi ketika ia beranjak dewasa, ia secara alami tidak lagi menjadi ancaman. Aku mengerti. Aku akan menemukan caranya. Wu Heng mengangguk. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Saat dia berbicara, boneka gadis kecil itu berlari masuk. Dia mengepalkan tangannya 2 kali, melakukan salto ke belakang, dan menatapku. Paman, apakah aku tampan? Wu Heng tersenyum dan berkata, keren. Apakah tubuhmu sudah beradaptasi? Aku sudah beradaptasi dengannya, jawab Xiao Xiao sambil tersenyum. Di belakang mereka, para pelayan lainnya masuk.
Mini tersenyum dan berkata, Xiao Xiao benar-benar jago menendang kok. Tidak apa-apa. Aku punya beberapa keterampilan dasar, kata Xiao Xiao. Lalu berkata, kakak-kakak, aku pergi dulu. Kita akan bermain besok. Ya, Mini mengangguk. Dia berlari menaiki tangga, mengambil 3 anak tangga sekaligus. Mini terus menatap Sanara dan berkata, Kak Sanara, maukah kamu pergi ke bioskop bersama kami hari ini? Sanela melirik Wu Heng dari sudut matanya dan berkata sambil tersenyum, lihat. Guru, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Tanya Envier. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Kalian tonton saja, tapi jangan terlalu malam. Oke, beberapa orang mengangguk, mulai menyiapkan makanan ringan, lalu pergi ke ruang audiovisual. Wu Heng juga naik ke atas dan masuk ke ruang belajar. Boneka itu terjatuh di kursi, dan Xiao Xiao, dalam wujud hantu, sedang menonton animasi di tablet bersama Benny. Wu Heng mengembalikan boneka itu ke dalam kotak kayu. Xiao Xiao, mulai sekarang, berbaringlah di dalam kotak kayu itu sendiri. Jangan taruh di tempat lain. Xiao Xiao menoleh dan melihat ke arahnya. Kotak kayu itu jelek sekali. Aku takut kotor. Kalau begitu, biarkan skeleton membuat yang baru besok. Wu Heng menyingkirkan boneka itu. Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata, aku ingin membuat lemari besar. Nanti, Suster Lilith akan membelikanku beberapa boneka, lalu menaruh semuanya di dalam lemari, berjajar. Aku bisa memilih yang mana saja yang kuinginkan. Mendengarkan kata-kata Xiao Xiao, sebuah lemari pajangan besar muncul di benak Wu Heng. Diisi dengan berbagai boneka kecil dan berbeda. Sambil mendongak dan melihat ekspresi Xiao Xiao yang penuh harap, Wu Heng berkata, tentu, aku akan meminta skeleton membuatnya besok. Hehe, paman memang yang terbaik. Xiao Xiao dengan gembira berputar setengah lingkaran di udara. Glenda dan Bernie juga melirik ke sini. Wu Heng juga duduk kembali di meja, mengeluarkan catatan ahli nujum yang dikirim Lilith dan membacanya. Sebentar, saat malam bertambah gelap, aku menyapa ketiga hantu itu, kembali ke kamar untuk beristirahat. Pada pagi hari, lampu jalan dimatikan. Setiap rumah tangga membuka pintunya dan jalan-jalan mulai ramai. Kring-kring-kring gelombang, bel sepeda berbunyi, dan penjual koran muncul di persimpangan jalan masing-masing, menyeret edisi terbaru surat kabar. Di bawah tatapan beberapa pejalan kaki, ia mengangkat koran di tangannya dan berteriak, lihat, lihat, ini edisi terbaru. Situasi di kerajaan Yeke telah mengalami perubahan besar. Pulau Harta Karun telah membangun kota hiburan, yang skalanya sebanding dengan istana kerajaan. Orang-orang yang lewat, yang semula acuh tak acuh terhadap penjualan koran, sekali lagi melemparkan pandangan penasaran. Kota hiburan, kedengarannya seperti tempat untuk nongkrong. Berikan aku satu, aku juga mau satu. Kerumunan orang langsung berkumpul, bergegas membeli koran terbaru. Asosiasi Studi Diaken. Pintu terbuka dan si Yali masuk sambil membawa koran. Koran baru sudah didistribusikan. Kota hiburan hampir selesai. Si Lagui mengambilnya dan melihatnya. Nadanya agak tidak puas. Benarkah? Aku sudah menyuruhnya fokus pada peningkatan. Tapi dia terus memikirkan hal-hal ini. Si Yali tersenyum dan berkata, perkembangan Treasure Island saat ini semua berkat dia. Kau terobsesi. Ya, kata si Lagui. Lalu melanjutkan. Saat ini dia sedang berkonflik dengan gereja. Jadi penting untuk menaikkan pangkatnya secepat mungkin. Ya, ayo kita pergi dan memotivasinya malam ini, kata si Yali. Si Lagui menatapnya dan berkata dengan marah, lihatlah seperti apa penampilanmu sekarang. Kedai layar emas. Koran-koran terbaru dijual hari ini, dan pub dipenuhi pelanggan sejak pagi. Sebelum sang penyair datang, mereka mengobrol satu sama lain tentang kejadian terkini dan beberapa hal menarik di pulau itu. Apakah orang-orang dari Vatikan yang ditangkap sebelumnya sudah dibebaskan? Seorang kurcaci melihat sekeliling dengan saksama dan bertanya dengan suara rendah. Kudengar Mansion Master Pulau tidak mengizinkan kita pergi. Pemilik pulau itu begitu berkuasa sehingga dia bahkan berani menahan orang-orang dari gereja. Tergantung bagaimana penanganannya nanti. Asosiasi pasti akan berkomunikasi dengan kami.
Topik pembahasannya adalah penahanan anggota gereja di Island Lord's Mansion beberapa hari yang lalu. Sebenarnya semua orang tahu bahwa dalam beberapa pertikaian di jalanan, orang-orang dari gereja akan dibebaskan cepat atau lambat. Tetapi mereka hanya ingin tahu berapa lama rumah pemilik pulau itu akan menahan mereka. Pada saat yang sama, saya juga mengagumi keberanian dan kepahlawanan pemilik pulau. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu melakukan hal ini untuk orang biasa di pulau itu. Di tengah celoteh para peminum, seorang penyair berjalan mendekati panggung kayu sambil tersenyum, mengetuk meja kayu, dan berkata dengan suara lantang, "Selamat pagi semuanya." Setelah berkata demikian, dia membungkuk. Para peminum perlahan-lahan mulai tenang. Sang penyair membuka lipatan koran dan melanjutkan, "Seperti biasa, bacalah informasi di koran terlebih dahulu. Pertama, situasi di kerajaan Yeko telah berubah. Pangeran kedua telah mencapai gencatan senjata dengan kota Rentam dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk bersama-sama melawan musuh dan bahaya di masa depan. Proyek terbaru Treasure Island, Entertainment City, hampir selesai dan sedang merekrut karyawan di seluruh pulau. Kamar Dagang Bunga Bintang telah memberhentikan Sanara dari jabatannya sebagai presiden. Ia tidak akan lagi mengelola urusan kamar dagang. Pada saat yang sama, Sanara akan mengambil alih sebagai tetua ke-6. Wah gelombang, para peminum di bawah tiba-tiba menjadi berisik, ketika mereka mendengar bahwa posisi mereka sebagai Presiden Serikat telah dicabut. Semua orang menunjukkan ekspresi seperti itu. Lagi pula, beberapa rumor telah beredar selama ini bahwa Sanara tidak lagi menghadiri kegiatan bisnis apapun. Perwakilan lokal Starflower tidak lagi menyebut Presiden Sanara. Semua orang berspekulasi bahwa dia telah berhenti mengelola kamar dagang dan hanya menunggu untuk mengumumkannya kepada publik. Intelijen hari ini mengonfirmasi bahwa pihak lain tidak lagi memegang kendali atas kamar dagang. Tetapi tidak seperti perebutan kekuasaan yang dibayangkan. Ia langsung berubah dari Presiden Kamar Dagang menjadi seorang penatua. Di masa depan, Anda akan memenuhi syarat untuk memutuskan arah pengembangan seluruh kelompok etnis. Dia tidak muncul sebelumnya karena mereka berencana untuk mempromosikannya menjadi penatua. Ya, ketajaman bisnis Sanara memang luar biasa. Jadi tidak mengherankan jika dia menjadi penatua. Itu bukan yang kau katakan terakhir kali. Terakhir kali adalah terakhir kali. Orang lain merendahkan suaranya dan berkata, "Katakan padaku. Apakah rumor tentang penguasa pulau dan Lady Sanela benar? Apa yang kau pikirkan? Sanara punya suami, dan dia pejabat peri kayu. Mereka menjual beberapa di Lighthouse Street, novel roman tentang Sanara dan pemilik pulau. Menurutku mereka cocok. Lupakan saja. Sanara sudah berusia ratusan tahun. Kenapa harus melihat usia? Tampan saja sudah cukup." Para peminum tidak mendengarkan informasi selanjutnya dengan saksama. Mereka semua berdiskusi dengan suara pelan tentang perekrutan pekerja di kota hiburan dan Sanara menjadi seorang penatua. Tunggu sampai semua informasi terbaca. Sang penyair menyesap air dari cangkirnya. Lalu berkata, "Baiklah, sekarang mari kita bicarakan tentang kisah detektif hebat terbaru." Para peminum langsung terdiam. Ceritanya segera dimulai. Dunia zombie. Penjara. Wu Heng duduk di kursi, memegang buku catatan skeleton alkemis di tangannya. Buku catatan itu dengan jelas mencatat waktu ketika para zombie diberi inti mayat setiap hari, serta beberapa perubahan fisik. Beberapa zombie memiliki cangkang seperti serangga hitam di tubuh mereka, dan sayap di punggung mereka menjadi lebih jelas. Semakin mendekati penampakan Sanshan, saat masih menjadi zombie, dia mengembalikan buku catatan itu kepada sang alkemis kerangka dan berkata, "Baiklah, kembalilah dan berikan mereka inti mayat seperti biasa." Sang alkemis kerangka memberi hormat dan keluar dari ruangan. Wu Heng menatap kamera pengawas sejenak. Xiao Xiao terbang kembali dari luar dan berkata, "Paman, mereka masih level 19. Mereka belum membaik sama sekali." "Baiklah, tunggu saja dengan sabar," kata Wu Heng. Xiao Xiao berjalan ke depannya dan berkata dengan serius, "Paman, ayo tangkap Uskup Agung tingkat 19 dari Pulau Harta Karun." Mendengar hal itu, Glenda dan Benny yang ada di belakangnya langsung menoleh tajam. Karena khawatir Wu Heng akan dibujuk untuk menangkap Uskup Agung, Glenda segera terbang dan berkata,
pamanmu harus mencapai level 20 dulu. Jika yang dikatakan Lilith benar, kerangka level 20 tanpa berkat ketenaran tidak akan bisa membunuh sang pahlawan. Benny juga mengatakan, kita ini hantu, jadi jangan selalu berpikir untuk memprovokasi gereja. Xiao Xiao tertegun sejenak dan berkata, kalau begitu tunggu sampai paman mencapai level 20 sebelum menangkapnya. Saat kamu mencapai level 20, mintalah pamanmu untuk menangkap paus, kata kakek langsung. Xiao Xiao menatap Wu Heng dengan serius. Apakah baik-baik saja? Apa mungkin? Menurutku orang yang paling berbahaya adalah paus. Dia sudah hidup bertahun-tahun. Dan kita bisa membunuhnya dengan segala macam benda dan alat peraga aneh, kata Wu Heng langsung. Sejak Lilith mengatakan bahwa paus dan kepala tahta suci mungkin adalah orang yang sama. Saya merasa di antara para pahlawan itu, dialah yang paling berbahaya. Baiklah, kata Xiao Xiao. Lalu terbang ke samping bersama kedua hantu lainnya. Wu Heng duduk di kursi dan berpikir sejenak. Dia mengangkat telepon satelit dan menghubungi nomor Qi Hancai. Setelah 2 dering, suara Qi Hancai datang dari seberang. Halo. Ini aku. Suara Qi Hancai langsung melunak. Kamu bilang kamu akan datang menemuiku. Saya agak sibuk akhir-akhir ini. Kalau begitu, aku akan ke rumahmu beberapa hari lagi dan membawa makanan, kata Qi Hancai. Baiklah, kata Wu Heng, lalu bertanya, bagaimana perkembangan kerangka yang kau latih? Qi Hancai menjawab, semuanya berjalan lancar. Penelitian dan pengembangan senjata, serta teknologi komunikasi, semuanya mengalami kemajuan yang signifikan. Selain ketidakmampuan berbicara, tidak ada masalah teknis. Bagaimana dengan satelit? Satelitnya juga berjalan dengan baik. Bisakah satelit baru diluncurkan jika sepenuhnya dikendalikan oleh kerangkanya? Wu Heng melanjutkan pertanyaannya. Qi Hancai berpikir sejenak dan berkata, seharusnya itu tidak menjadi masalah. Dilihat dari nada bicara pihak lain, dia tampaknya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Selama periode ini, kita harus fokus melatih mereka meluncurkan satelit. Mereka tidak perlu memahami teknologi apapun, asalkan mereka bisa mengoperasikan peralatannya. Instruksi Wu Heng. Baiklah, aku akan mengaturnya nanti. Wu Heng melanjutkan. Jika kita meluncurkan satelit dari lokasi baru, seperti pulau terpencil, bisakah kita? Qi Hancai terdiam lagi, lalu berkata, itu tidak perlu. Kita bisa meluncurkan satelit ke orbit tetap. Kita tidak perlu pergi ke pulau untuk meluncurkannya. Saya harus memenuhi persyaratan ini. Bisakah saya melakukannya? Tanya Wu Heng. Qi Hancai merenung sejenak dan berkata, tunggu sebentar. Saya akan menelepon dan bertanya. Bagus. Keduanya menutup telepon. Wu Heng menunggu sebentar lalu menelepon kembali. Qi Hancai berkata, saya sudah bertanya. Mereka bilang kita perlu bersiap terlebih dahulu. Dan pulau yang Anda sebutkan perlu memiliki fasilitas listrik yang memadai dan lokasi yang memenuhi standar peluncuran. Wu Heng merasa gembira. Treasure Island dapat memenuhi kedua persyaratan ini. Semua ini sudah cukup. Kamu bisa mulai bersiap. Aku akan datang saat kamu siap. Oke, kata Qi Hancai. Sekian untuk saat ini. Jika ada yang kalian butuhkan, silakan beritahu Li Yahong, Gao Rong, dan yang lainnya. Jernih. Setelah percakapan itu, keduanya menutup telepon. Treasure Island, Beacon Street. 2 sosok berjalan keluar dari bar, mengenakan tudung untuk menyembunyikan wajah mereka. Kami naik kereta di pinggir jalan dan menuju ke area pusat. Di dalam kereta, seorang lelaki melepas tudungnya, memperlihatkan rambutnya yang pendek, sedikit keriting, dan mengembang seperti selendang. Bibi, semua orang di kedai membicarakan Wu Heng. Dia sangat terkenal di pulau ini. Sosok di seberangnya juga melepas tudungnya, memperlihatkan rambut lurus panjangnya, dan berkata dengan santai, dia adalah pemilik pulau ini. Dia pasti agak terkenal. Kurcaci tidak pendek, dan para peri itu juga berpenampilan biasa saja. Tidak secantik dirimu, Bibi, kata gadis berambut keriting itu. Wanita di seberang memutar matanya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku membawamu ke sini agar kau bisa patuh. Tempat ini tidak seperti tempat kami, di mana semua orang di sini adalah profesional tingkat tinggi. Aku tahu, Bibi,
Kereta itu berderit maju, dan kedua pria itu berhenti berbicara, masing-masing melihat pemandangan di luar jendela. Treasure Island jauh lebih makmur dan semarak daripada Black Rock Town. Ketika mereka tiba di jalan di luar rumah pemilik pulau, keduanya turun dari mobil dan melihat ke arah rumah pemilik pulau di kejauhan. Wow, luar biasa. Dia pasti tinggal di istana. Tanpa menunggu jawaban dari orang tersebut, gadis itu langsung berubah menjadi seekor elang dan terbang menuju rumah pemilik pulau itu. Yuri, jangan ke sana, teriak orang lain dengan tergesa-gesa. Tetapi elang itu sudah mendekati langit di atas rumah pemilik pulau itu. Tabrakan gelombang. Tepat saat mendekat, kerangka yang menjaga area tersebut menoleh ke arah langit. Senjata di tangannya juga menunjuk ke atas. Ekspresi Yuri berubah, dan dia menyadari masalahnya. Bang 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 gelombang. Tepat saat dia hendak naik ke ketinggian dan pergi, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Bab 853 Cat Captor Sakura ada di sini. Suara tembakan terdengar, elang di udara bergetar hebat dan jatuh langsung dari langit di luar tembok. Yuri dengan panik menyentuh dirinya sendiri. Setelah memastikan tidak ada lubang di tubuhnya, dia berbalik dan lari. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Slater yang juga berlari menghampirinya dengan cemas. Bagaimana? Apa kau kena? Slater langsung memeriksa seluruh tubuhnya. Tidak, aku hanya terkejut, kata Yuri dengan suara rendah. Mereka pernah melihat Wu Heng menggunakan senjata jenis ini sebelumnya. Saat saya masih di level rendah di awal, saya menggunakan senjata ini untuk berjuang naik ke level tinggi. Belum lagi yang levelnya tinggi, akan ada beberapa lubang kalau kena. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Setelah memastikan Yuri tidak terkena tembakan, ekspresi Slater langsung berubah tegas. Ia mengulurkan tangannya dan sebuah tongkat kayu muncul di tangannya. Diam. Tidak, Bibi. Aku salah. Aku di luar. Yuli berbalik dan berlari. Memohon ampun dengan suara keras. Mencicit gelombang. Tabrakan gelombang. Gerbang rumah pemilik pulau di kejauhan terbuka. Gadis dengan telinga kelinci keluar bersama beberapa kerangka yang mengenakan pakaian anti tusukan berwarna biru dan memegang senapan. Pada saat yang sama, sejumlah besar kerangka muncul di belakang dan di sekitar mereka berdua, mengepung mereka. Slater dan Yuri berhenti berdebat dan menoleh bersamaan. Mini, Slater memanggil nama orang lain secara langsung. Mini mengangkat alisnya, dan langsung teringat orang itu. Ia membungkuk sedikit. Apakah itu Deacon Slater? Meskipun keduanya belum banyak bertemu, namun kesan yang mereka tinggalkan satu sama lain cukup mendalam. Mini dan Enfiel adalah budak yang dibeli Slater di kota Rentam dan kemudian diberikan kepada Wu Heng. Ya. Wu Heng meminta kami untuk datang. Slater menyingkirkan tongkatnya dan menegakkan tubuhnya. Mini tersenyum dan melambaikan tangannya sedikit, dan kerangka di sekelilingnya segera mundur. Lalu dia berkata, "Dia Ken, silakan masuk. Guru sudah keluar dan akan segera kembali." Slater mengangguk dan langsung berjalan masuk ke rumah pemilik pulau itu. Yuri mengusap pantatnya yang terkena dua batang kayu, melihat sekeliling, lalu mengikutinya masuk ke dalam rumah pemilik pulau. Saat Anda melihat air mancur, hamparan bunga, dan naga tulang menggelengkan kepala dan ekornya. Matanya terbuka lebar. Dunia zombie, penjara. Setelah menutup telepon dengan Qi Hancai, Wu Heng terus menelepon Li Yahong. Saat panggilan tersambung, Wu Heng berkata langsung, "Ini aku. Apa instruksi Anda?" Wu Heng berkata dengan marah. "Kamu berbicara seolah-olah kami adalah atasan dan bawahan. Tergantung situasinya. Anda pemimpinnya dan saya wakil pemimpin di pangkalan. Jadi wajar saja saya harus mematuhi perintah Anda," kata Li Yahong sambil tersenyum. Wu Heng melanjutkan, "Saya telah meminta Qi Hancai untuk mempersiapkan peluncuran satelit. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan bekerja sama dengan kami." "Baiklah. Kalau dia butuh sesuatu, aku akan bekerja sama sepenuhnya." Li Yahong langsung setuju, meskipun dia selalu cemburu pada Qi Hancai. Namun jika menyangkut masalah serius, keduanya tidak pernah melakukan kesalahan. Dalam hal kemampuan kerja, dia bahkan lebih menonjol daripada Gao Rong dan lainnya. Wu Heng menduga hal itu mungkin terkait dengan pekerjaannya atau obat yang diminumnya. Kondisi fisik, energi, dan konsentrasinya telah membaik.
membuatnya lebih kuat daripada orang biasa. Selain masalah ini, aku juga butuh bantuanmu untuk mengumpulkan beberapa fasilitas hiburan. Wu Heng melanjutkan pembicaraan tentang hal kedua. Alat peraga hiburan apa? Li Yahong sedikit bingung. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, itu hanya hal-hal yang ada di kota hiburan. Mesin permainan, biliar, dan sejenisnya. Li Yahong merenung dan berkata, karena kau sudah mengatakannya seperti itu, aku tahu apa yang kuinginkan. Ada beberapa di kota ini, tapi tidak terlalu bagus. Ada beberapa yang lebih terkenal di kota Yangtong. Kalau kau tidak terburu-buru, aku akan pergi ke sana dalam 2 hari ke depan untuk mencarinya. Baiklah, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Ya, Li Yahong setuju dan melanjutkan. Qi Feng akan menikah lusa. Maukah kamu datang dan menyampaikan beberapa patah kata? Qi Feng adalah seorang penyintas yang diselamatkan sejak awal dan dianggap sebagai orang tua di pangkalan. Mengapa aku di atas panggung? Jadilah saksi atau semacamnya, kata Li Yahong sambil tersenyum. Lupakan saja, hadir saja atas namaku. Baiklah, kemudian, keduanya mengobrol tentang beberapa hal tentang pangkalan itu. Wu Heng juga memiliki pemahaman mengenai situasi seluruh pangkalan. Musim gugur akan segera tiba, dan seluruh pangkalan mulai bersiap untuk musim dingin. Tidak seperti musim dingin tahun lalu yang terburu-buru. Tahun ini kami memiliki banyak waktu dan persediaan. Jadi wajar saja jika kami perlu mempersiapkan diri dengan baik. Terutama makanan. Ramuan peri kayu yang disediakan Wu Heng telah menunjukkan hasil yang menakjubkan. Sebutir gandum dapat dipanen dalam waktu sekitar 2 bulan. Dan kerangka bertanggung jawab untuk penanaman. Dengan bantuan berbagai mesin pertanian. Pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan makanan pangkalan. Daging belum tersedia secara bebas, tetapi memungkinkan setiap orang di pangkalan untuk makan daging. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di pangkalan itu tidak mengalami kesulitan dalam melewati musim dingin ini. Setelah mengobrol sebentar, Wu Heng menutup telepon. Saya melihat waktu dan sudah lewat pukul 3 sore. Dia berdiri dari tempat duduknya, meregangkan badan, dan berkata, ayo kembali. Paman, ambil bola basket ini. Aku akan bermain basket dengan Mini dan yang lainnya nanti, kata Xiao Xiao. Oke, setelah menyimpan bola basket itu, ketiga hantu itu kembali ke tubuh mereka. Wu Heng membuka gerbang dan masuk. Rumah pemilik pulau, aula. Slater dan Yuri duduk di sofa dengan kue dan teh di depan mereka. Ini teh bunga para elf. Pelayan dan Nona Yuri. Silakan coba, kata Mini sambil tersenyum sambil duduk di hadapan mereka. Keduanya menyesap sementara Yuri terus mengambil kue-kue itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mini melanjutkan. Nona Yuri, lain kali Anda memasuki mansion Master Pulau. Mohon jangan datang dari udara. Kerangka terkadang tidak bisa membedakan apakah suatu hewan sudah jinak, jadi itu bisa berbahaya. Perubahan druid pada dasarnya sulit dibedakan dari penjinakan binatang buas biasa. Tadi, hanya kerangka-kerangka di tepian yang menembak. Kalau mereka benar-benar masuk ke tengah rumah pemilik pulau dan semua kerangka di mana-mana menembak, mereka mungkin akan tertembak hingga hancur berkeping-keping. Yuri melirik bibinya dan berkata, begitu. Pantas saja tidak ada makhluk terbang di atas rumah penguasa pulau. Mini tersenyum dan berkata, awalnya tidak. Ketika Tuan pertama kali menjadi pemilik pulau, binatang jinak yang dibunuhnya setiap hari cukup untuk menghidupi sebuah kedai. Itu terlalu berlebihan. Ya, sekarang jauh lebih baik. Pada dasarnya tidak ada binatang buas terlatih yang datang ke sini untuk mati. Slater mendengarkan keduanya berbicara tentang apa yang terjadi di sini, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata, sepertinya kamu dan Wu Heng hidup dengan baik. Mini menatap Slater lagi. Guru merawat kami dengan baik, dan terima kasih atas perhatian Anda sebelumnya, Diakon. Berbeda dengan saat ia masih di Rentam City yang sangat berhati-hati dengan perkataannya. Mini kini lebih santai dalam berkata-kata, meski tetap penuh hormat. Status kami setara, dan aku pun tak merasa lebih rendah darinya. Sepertinya Wu Heng telah memberimu banyak kepercayaan diri. Itu bagus, kata Slater sambil tersenyum. Mini juga tersenyum dan mengangguk. Kapan Wu Heng akan kembali? Sekarang dia sudah menjadi penguasa pulau.
Apa dia masih harus sibuk di luar? Tanya Yuli penasaran. Seharusnya segera. Kata-katanya belum selesai. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di tangga. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sebuah boneka yang tampak seperti boneka porselen, mengenakan gaun putri, berlari menuruni tangga, mengambil 2 atau 3 langkah sekaligus. Minnie, Robbie, main basket. Begitu ia berlari ke aula, ia melihat Slater dan Yuri duduk di sofa dan berhenti. Oh, ada tamu. Lalu, dia menatap Slater dan Yuri. Dia memperhatikan rambut keriting Yuri, berbalik dan berlari ke atas. Paman, Kat Captor Sakura ada di sini. Bab 854 Anda menjual bantuan kepada gereja. Siapa dia? Jangan panggil aku sembarangan, kata Wu Heng sambil berjalan turun. Xiao Xiao mengikutinya dari belakang, memegang bola basket di satu tangan, bersembunyi di belakang Wu Heng. Wu Heng berjalan ke ruang tamu dan melihat Slater dan Yuli duduk di sana minum teh, dan matanya berbinar. Wu Heng, teriak Yuli kaget, lalu terbang dari kejauhan dan memeluknya. Wu Heng menepuk punggung orang itu dan berkata, "Mengapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Siapa yang kau bicarakan? Aku satu-satunya yang dilindungi di kota batu hitam," kata Yuri dengan nada tidak puas dan mengangkat tangannya untuk meninju perutnya. "Jangan main-main," kata Slater, dan Yuli berjalan kembali dengan patuh. Wu Heng duduk di sisi sofa dan Luo Bei membawakannya teh. "Tidur di lantai atas?" tanya Slater. "Aku baru saja kembali dari luar. Aku baru saja belajar cara teleportasi tanpa melewati pintu," Wu Heng menjelaskan dengan santai. Slater dan Yuri tiba lebih awal dari perkiraan. "Sepertinya saya naik kereta sehari setelah saya menulis surat kepada mereka. Apakah perjalanannya berjalan lancar?" tanya Wu Heng. Slater mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. "Semuanya berjalan lancar. Punya tiket seperti itu benar-benar menghemat banyak waktu. Soal tiket kereta api harus dirahasiakan. Kalau ada yang bertanya, bilang saja kamu ke sini naik kapal," perintah Wu Heng. "Jangan khawatir. Kami tahu betapa seriusnya masalah ini," kata Slater, dan Yuri mengangguk. "Ya," Wu Heng mengangguk dan mengambil cangkir air untuk menyesapnya. "Kapan kamu akan mengajakku melihat tempat itu?" Slater melanjutkan bertanya. Wu Heng melirik langit di luar dan berkata, "Kita tunggu sampai besok. Aku sudah serahkan dekorasi keseluruhannya kepada mantan Presiden Starflower, dan bagian kucing emas akan kuserahkan padamu." Mendengar Presiden Bunga Bintang, Slater mengangkat alisnya. "Sanela, apakah kamu juga pernah mendengar tentangnya?" Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Seluruh kedai membicarakan dia akan menjadi tetua," kata Yuri cepat, lalu menambahkan dengan sedikit terkejut, "Mustahil. Kau membiarkan tetua dari ras berbeda bertanggung jawab atas renovasimu. Kami sudah saling kenal sebelumnya. Dia punya banyak pengalaman dan jago seni dan dekorasi," jelas Wu Heng. Slater mengangguk. Ia tidak tahu banyak tentang situasi di Pulau Harta Karun. Ia melirik keluar dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengantar Yuri ke asosiasi untuk menginap dan kembali besok pagi." "Menginaplah di rumah Tuan Pulau. Ada banyak sekali kamar. Tidak akan ada dampak buruk. Asosiasinya tidak jauh dari sini. Jadi tidak akan jadi masalah besar kalau kita datang nanti," kata Slater. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Aku sudah membuat janji dengan Sanara untuk makan malam di sini malam ini. Kita bisa bicarakan tempatnya nanti. Bagaimana kalau kita menginap di sini malam ini, lalu pergi ke tempat asosiasi besok?" Slater ragu sejenak, melirik Yuri, lalu mengangguk setuju. "Baiklah. Kalau begitu mari kita siapkan kamar. Minnie, siapkan kamar untuk mereka," kata Wu Heng. "Baiklah." Minnie dan Robbie naik ke atas untuk bersiap. Wu Heng dan Slater terus berbicara tentang kota batu hitam dan kerajaan Yeko. Tak lama kemudian, Minnie dan Robbie menyiapkan ruangan dan turun dari lantai atas. Xiao Xiao berdiri di pintu dan berkata, "Ayo, kita bermain basket." Mereka berdua melirik orang-orang yang sedang mengobrol di ruang tamu, lalu mengikuti mereka ke halaman. "Bagaimana kita memainkan ini? Kita butuh keranjang." Xiao Xiao meminta si kerangka untuk naik ke atas dan menurunkan keranjang itu. Lalu tunjukkan pada mereka berdua.
Mereka bertiga masing-masing mengambil bola basket dan melemparkannya ke dalam keranjang. Di aula, Yuri mendengarkan percakapan antara keduanya sejenak, merasa itu membosankan, dan diam-diam pergi. Bergabung dengan tim menembak. Senja, beberapa orang yang keluar kembali lagi. Setelah makan malam bersama, kami duduk di ruang tamu dan berbicara secara rinci tentang lokasi dan skala seluruh bangunan. Ketika Slater mendengar penjelasan Sanara tentang skala kota hiburan, matanya terbelalak. Saya khawatir akan memakan seluruh jalan komersial untuk memuat ini. Setelah terkejut, Slater pun menjelaskan arah bisnis Golden Chat miliknya dan persyaratan dekorasinya. Setelah berdiskusi beberapa saat, mereka berdua juga memutuskan untuk pergi memeriksa tempat tersebut besok. Minnie berkata, "Tuan, filmnya sudah siap. Ayo kita nonton film. Kamu mungkin belum pernah nonton film." Wu Heng berdiri dan berkata langsung. Slater dan Yuli juga menunjukkan antisipasi dan mengikutinya ke atas ke ruang audio visual. Film dimulai di ruang audio visual. Slater, Yuri, dan semua orang terkejut saat pertama kali melihatnya. Setelah mendengar bahwa itu hanya efek film dan tidak akan merangkak keluar dari layar, dia duduk kembali di kursinya dengan setengah percaya dan meneruskan menonton filmnya. Cahaya dan bayangan berkelap-kelip di layar lebar, dan alur cerita mencapai klimaksnya. Slater memperhatikan dengan saksama, matanya mengikuti gambar. Tiba-tiba, ia melirik ke samping dan mendapati Wu Heng sudah tidak lagi di tempat duduknya semula. "Saya sudah menonton film itu berkali-kali. Saya rasa saya sudah cukup melihatnya." Setelah ragu-ragu sejenak dan melihat ke arah orang lain yang tengah berkonsentrasi menonton film, dia berdiri, berjingkat keluar dari tempat duduknya, membuka pintu dan berjalan keluar. Ketika aku membuka pintu, udara hangat dari koridor menerpa wajahku. Slater menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuruni tangga. Tepat saat dia mencapai tangga, sebuah pintu terbuka di satu sisi. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dan memegang pergelangan tangannya, dan dia dengan cepat dituntun ke ruangan berikutnya. Pintunya tertutup dengan bunyi klik. Tepat saat Slater hendak bergerak, sesosok sosok yang dikenalnya mendekatinya. Napas panas mendekat, lalu bibir hangat menekan kuat ke bibirnya. Mata Slater melebar. Tangannya menekan dada pria itu. Lalu dia memalingkan kepalanya dan berkata, "Ini gila. Ada begitu banyak orang di luar. Kalau begitu, sebaiknya kamu kurangi bicara dan perbanyak fokus," kata Wu Heng. "Aku mau pulang. Bagaimana kalau Yuri keluar dan menemukan tempat ini?" Slater mendorongnya pelan, tapi tangannya tak terlalu kuat. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Masih banyak waktu untuk menonton film. Aku merindukanmu. Apa kau tidak merindukanku?" Ekspresi wajah Slater membeku, dan matanya melembut. Wu Heng dengan lembut mengangkat kepalanya, memutar tubuhnya, dan menciumnya lagi. Slater tak lagi menghindar dan melingkarkan lengannya di leher wanita itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan mereka berdua berjalan keluar ruangan secara diam-diam. Slater kembali ke ruang audio visual dan melanjutkan menonton paruh kedua film. Wu Heng kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Hari berikutnya, Sanela, Slater, dan Yuri pergi ke tempat hiburan kota bersama. Wu Heng berbaring di kursi malas, melihat laporan yang dikirim oleh balai kota. Kecepatan pembangunan pulau ini relatif cepat, terutama rumah-rumah di Treasure Island, yang tidak pernah sulit dijual. Melihat volume penjualan, Wu Heng mulai mempertimbangkan pembangunan gedung perumahan untuk meningkatkan jumlah orang yang dapat tinggal di sana. Seharusnya tidak sulit untuk menerapkannya. Sekelompok kerangka telah dikirim sebelumnya untuk mempelajari pengetahuan arsitektur modern. Setelah sekian lama, seharusnya keadaannya akan sama saja. Satu-satunya yang hilang adalah bahan bangunan. Semen terbuat dari batu kapur, kan? Membangun tungku api besar seharusnya bisa mencapai efek yang diinginkan. Seharusnya tidak serumit pembangkit listrik. Ketika aku kembali, aku akan bertanya pada seseorang yang tahu jawabannya. "Paman, Suster Lilith sedang mencarimu." Xiao Xiao berlari turun dan berteriak dari kejauhan. "Mengerti." Wu Heng berdiri dan berjalan masuk ke ruangan. Dia menaiki tangga bersama Xiao Xiao dan bertanya, "Kamu ngobrol dengan Lilith sepanjang pagi?" "Tidak. Kami sudah membicarakannya tadi malam."
Xiao Xiao mengulurkan tangan dan menarik tangannya ke atas. Ngobrol semalaman. Wu Heng sedikit terkejut. Ya, ada apa? Tanya Xiao Xiao balik. Tidak apa-apa. Apa yang bisa saya katakan? Vampir dan hantu. Tampaknya tidak ada masalah mengobrol sepanjang malam. Memasuki ruang radio. Wu Heng duduk di depan radio dan bertanya. Kepala Lilith, apakah Anda mencari saya? Markas besar sudah mengirimkan instruksi ke Treasure Island. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Bagaimana? Tanya Wu Heng penasaran. Lilith berkata, departemen ini mendakwa Anda atas tuduhan penyerangan dan pembunuhan terhadap pembawa bendera setempat. Anda akan dibawa kembali ke departemen ini untuk diproses. Hukuman tertinggi adalah eksekusi. Jika Anda melarikan diri, Anda akan dimasukkan ke dalam surat perintah pencarian tingkat 1. Wu Heng mengangkat alisnya. Asosiasinya luar biasa. Dengarkan aku. Kau seharusnya tahu. Kalau Saidu tahu tentang ini, dia bisa dengan mudah menyelamatkan pihak lain. Gereja tidak akan membiarkan hilangnya seorang profesional level 18. Benar saja. Asosiasi itu juga tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh pihak lainnya. Bukanlah suatu masalah bagi seorang pemimpin untuk melindungi satu orang. Jadi apa arti departemen ini? Tanya Wu Heng langsung. Lilith melanjutkan. Departemen ini adalah tempat yang biasa. Kami ingin kalian membantu gereja untuk meredakan konflik di antara kalian. Wu Heng menyipitkan matanya dan mengerti apa maksud markas besar itu. Dia ingin Wu Heng mengubah kejahatan pihak lain. Selama dia tidak menuduh pihak lain membunuh pembawa bendera lokal, kejahatannya tidak akan begitu serius. Berikan tahta suci sedikit wajah dan cobalah untuk meredakan konflik antara kedua belah pihak. Sebenarnya Lilith tidak mengatakannya secara langsung. Namun dia juga bermaksud melindungi Wu Heng. Jika dia benar-benar bersikeras melakukannya, Vatikan juga akan mengawasinya dengan ketat. Bagaimana dengan orang lain yang memukul orang di jalan? Tanya Wu Heng. Itu urusanmu di daerahmu. Baikkan saja dia, kata Lilith langsung. Bab 855 detak jantung begitu cepat. Setelah Lilith selesai berbicara, Wu Heng terdiam. Ada dua insiden yang melibatkan tahta suci. Salah satunya adalah konflik antara para pendeta dengan penduduk setempat di Jalan Laitos dan penangkapan mereka dilakukan oleh pengawal Wu Heng. Kejadian ini pula yang menjadi penyebab seluruh kejadian. Tujuan asosiasi ini adalah agar insiden keamanan semacam ini bersifat lokal dan kantor pusat tidak akan melakukan intervensi. Lilith berpikir karena dia telah ditahan berhari-hari, sebaiknya dia mendendanya sedikit. Hal kedua adalah bahwa Ksatria Vatikan level 18 menyerangnya. Dilihat dari sikap asosiasi tersebut masih bersedia berdiri di pihaknya. Pihak lainnya dinyatakan bersalah karena berupaya membunuh seorang anggota penting asosiasi. Tetapi para pemimpin kantor pusat melakukan hal ini untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Meredakan konflik antara kedua belah pihak. Hanya, dari sudut pandang Treasure Island, Wu Heng tidak berpikir membiarkan pihak lain pergi adalah ide yang bagus. Selama ia meninggalkan Treasure Island, gereja semakin menguji batas akhirnya. Jika aku menyerah lagi kali ini, pihak lain mungkin menganggapku lemah. Ketua, saya rasa bahkan jika kita membebaskannya secara langsung, tahta suci tidak akan terpikir untuk meredakan hubungan antara kedua belah pihak, kata Wu Heng. Yang kau butuhkan sekarang adalah waktu. Setelah levelmu lebih tinggi, para profesional level 18 ini tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanmu. Nada bicara Lilith menunjukkan bahwa ia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya. Ia juga memberitahunya bahwa profesional level 18 tidaklah signifikan. Jalan mereka pada dasarnya telah berakhir. Dan Wu Heng perlu memfokuskan waktu dan energinya pada perbaikan daripada menyia-nyiakannya pada orang-orang ini. Tahta suci memiliki cukup tenaga untuk melawannya. Hal itu ditunda hingga ia bertambah dewasa dan melewatkan waktu terbaik untuk melakukan perbaikan. Wu Heng berkata, saya mengerti. Mari kita tunggu perintah resmi dari asosiasi dan kemudian membahasnya dengan Diakon Silagui. Jika ada sesuatu, tolong beritahu aku segera, kata Lilith lagi. Baiklah. Terima kasih, Kepala. Ya, Lilith bersenandung dan menutup telepon. Wu Heng juga mengembalikan mikrofonnya. Xiao Xiao, yang duduk di dekatnya,
bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman, haruskah kita melepaskan orang jahat itu? Sulit untuk mengatakannya saat ini. Mari kita bicarakan dengan Silagui nanti, kata Wu Heng. Xiao Xiao menghela napas. Jika aku bisa mencapai level 20, aku bisa membantu pamanku. Wu Heng tersenyum dan menepuk kepala Xiao Xiao. Xiao Xiao sudah baik-baik saja. Aku bisa sampai sejauh ini berkat bantuan Xiao Xiao. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Jangan terlalu memaksakan diri. Benarkah? Aku banyak membantu. Xiao Xiao menatapnya dengan mata terbelalak. Lebih besar dari siapapun. Saya adalah pahlawan yang hebat. Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Pergilah bermain. Aku akan meneleponmu jika kamu ingin pergi ke dunia zombie. Berikan aku raket bulu tangkis. Aku akan mengajari mereka cara bermain bulu tangkis. Wu Heng mengeluarkan raket bulu tangkis dan memperingatkan. Kita tidak bisa memperbaiki tubuh ini. Jadi berhati-hatilah agar tidak merusaknya. Jangan khawatir, kata Xiao Xiao. Lalu berlari ke bawah dengan raket di tangannya. Di dalam ruangan, Anda dapat mendengar suara kecil berteriak. Jubah, main. Bulu tangkis. Setelah Wu Heng keluar, langsung naik ke atas dan kembali ke ruang belajar. Glenda sedang membaca buku. Sementara Benny berada di jendela, memperhatikan Xiao Xiao dan pembantunya bermain bulu tangkis di luar. Kenapa kamu tidak bahagia? Glenda melirik ke sini. Wu Heng bersenandung dan duduk di kursi terdekat. Asosiasi sudah membuat keputusan. Ksatria Vatikan level 18 itu akan dihukum karena membunuh anggota kunci asosiasi. Itu hal yang baik. Glenda yang sudah melihat buku di tangannya pun menjawab dengan santai. Wu Heng berdiri, mengambil buku di depannya, menutupnya dengan cepat, dan menyimpannya. Glenda melotot. Kamu pulang buat marah sama wanita itu, kan? Kita lihat saja setelah kita menyelesaikan urusan kita. Aku bahkan lupa halaman mana yang sedang kubaca. Glenda mengeluh, lalu melanjutkan. Ada apa? Keputusan asosiasi ada di pihakmu, kan? Apa terburu-buru? Wu Heng hanya mengulangi kata-kata Lilith secara rinci. Artinya, asosiasi akan menangani masalah tersebut secara normal. Tetapi Wu Heng harus membuat kompromi yang tepat untuk menyelesaikan konflik antara kedua pihak. Setelah mendengarkan, Granda menganalisis dan berkata, menurutku, penanganan kita terhadap masalah ini sudah tepat, dan itu juga melindungimu. Jika kita benar-benar membunuh orang ini, Vatikan mungkin akan bereaksi lebih drastis. Lalu, apalagi keselamatanmu, kau harus lebih fokus menghadapi mereka. Jika konflik meningkat menjadi pembunuhan, sulit untuk mengatakan apakah Vatikan akan mengambil tindakan lebih langsung untuk menangani Treasure Island. Tahta suci adalah raksasa, sehebat apapun Wu Heng. Di mata departemen ini, ia hanyalah bintang baru yang bahkan tidak memiliki pendukung. Benny terbang mendekat dan berkata, bagaimana kalau kau tunjukkan sedikit kekuatanmu? Kalau Wu Heng mengumumkan kalau dia level 19, berarti dia jenius, dan kita akan menahannya di sini. Glenda menggelengkan kepala dan berkata, mungkin yang pertama datang adalah paus atau seorang pahlawan gereja. Kamu sungguh jenius. Bagaimana mungkin mereka membiarkanmu mencapai level pahlawan? Dibutuhkan seorang pahlawan untuk membunuh pahlawan. Dan itulah pesan utamanya. Lagi pula, mereka yang telah mencapai kepahlawanan tidak akan pernah membiarkan musuhnya mencapai kepahlawanan. Penny mengerutkan kening. Jangan bicarakan itu sekarang. Wu Heng berkata, jadi, masalah ini agak rumit. Kita harus mengikuti pengaturan markas dan membiarkan mereka menganggap kita lemah. Jika kita bertindak tegas, maka ini jelas bukan saat yang tepat untuk membunuhnya. Satu hal lagi. Kalau kau tidak mengikuti instruksi kami, para pemimpin itu mungkin tidak akan membantumu lain kali. Glenda terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Mungkin kau bisa memilih kompromi. Jangan bunuh dia, tapi kau tetap harus membuatnya membayar harganya. Wu Heng mengangguk. Masih ada waktu. Kita perlu memikirkannya lagi. Oke, kedua hantu itu mengangguk. Wu Heng duduk di samping dan berpikir. Sementara Glenda juga melihat-lihat buku di sampingnya lagi dan mulai mencari tempat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia menggulung buku itu dan memukul kepalanya dengan keras, sambil berkata dengan marah, kalau berani tutup bukuku lagi, aku pecahkan kepalamu.
Penindasan tingkat tinggi. Ya, aku tidak mengerti apa yang kau katakan, kata Glenda, lalu melanjutkan membaca buku-bukunya. Sore harinya, Sanara, Slater, dan Yuri kembali dari luar. Minnie dan Yuri membawakan teh dan makanan ringan untuk mereka bertiga. Wu Heng juga turun dari atas. Bagaimana? Yuri berkata dengan heran. Kau akan membangun gedung sebesar itu. Pasti menghabiskan banyak uang. Wu Heng membusungkan dadanya dan berkata, tidakkah kau mengerti rasanya menjadi pemilik pulau? Seluruh pulau harta karun ini milikku. Beri aku rumah. Aku ingin tinggal di sini. Yuri mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Saat dia berbicara dengan penuh semangat, dia tiba-tiba menyadari bibinya sedang menatapnya dan langsung menarik tangannya. Slater berkata, Bu Sanela memperkenalkan saya ke tempat dan detail dekorasinya. Kita masih perlu membahasnya lebih lanjut. Baiklah, kalian bisa membicarakannya. Wu Heng mengangguk. Kemudian, Sanara dan Slater terus mendiskusikan beberapa detail sambil melihat gambar-gambar itu. Wu Heng menemani mereka, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan isi percakapan mereka. Setelah mengobrol sebentar, rencana itu pada dasarnya telah selesai. Slater melirik keluar jendela dan berkata, saya akan tinggal di pulau ini selama beberapa hari lagi, dan kita akan melanjutkan diskusi kita nanti. Sanela mengangguk, yah, Balai Kota sedang merekrut staf akhir-akhir ini. Golden Chat akan melihat orang seperti apa yang mereka butuhkan dan membantumu merekrut mereka. Oke, Slater mengangguk. Kalau begitu aku akan mengantar Yuri kembali ke asosiasi dulu. Wu Heng berkata, ayo kembali setelah makan malam. Tidak, aku masih perlu mengunjungi diaken setempat di asosiasi dulu. Slater berdiri. Baiklah, Wu Heng melihat bahwa semua pengaturan telah dibuat, jadi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, kalau ada yang bertanya, katakan saja kau di pulau ini untuk urusan bisnis. Aku masih punya beberapa musuh, jadi sebaiknya berhati-hati. Dimengerti. Slater mengangguk. Yuri juga berdiri dan berkata, Wu Heng, ayo kita berbelanja bersama besok. Biarkan Minnie mengajakmu berbelanja. Kembalilah lebih awal dan aku akan mengajarimu cara bermain game video, kata Wu Heng. Oke, Yuli langsung setuju. Lalu berjalan keluar dari rumah pemilik pulau itu bersama Slater. Setelah kedua wanita itu pergi, Wu Heng dan Sanara duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar. Tak lama kemudian, Envier dan Annette juga kembali dari luar, duduk di meja dan makan bersama. Malam tiba, kamar tidur. Sanela meringkuk dalam pelukannya dan mendongak untuk bertanya, apa hubunganmu dengan Slater? Kenapa kamu merasa begitu berbeda? Wu Heng mengangkat alisnya dan tidak menunggu untuk berbicara. Sanara mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Jantungmu berdebar kencang sekali. Saat saya di Black Rock Town, Slater adalah wakil diaken dan Yuri adalah rekan satu tim saya. Dan hubungan kami cukup baik, ujar Wu Heng terus terang.